PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten dengan kode saham TAPG mendapatkan dividen interim senilai Rp751,2 miliar dari anak perusahaan PT Agro Multi Persada. Ya, melalui JV atau perusahaan patungan ini, DSSR dan First Gen akan mengembangkan serta mengelola sumber daya panas bumi dengan potensi kapasitas yang diperkirakan mencapai 440 MW. Ya, PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG mendapatkan dividen interim senilai Rp751,2 miliar dari anak perusahaan PT Agro Multi Persada atau AMP. Iya, pembagian dividen AMP ini pemirsa diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tersebut. PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten dengan kode saham TAPG mendapatkan dividen interim senilai Rp751,2 miliar dari anak perusahaan PT Agro Multi Persada. Pembagian dividen AMP diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tersebut. AMP adalah perusahaan terkendali TAPG yang sahamnya dimiliki oleh perseroan sebesar 94,93%. Transaksi tidak berdampak material atas transaksi pembagian dividen interim perusahaan terkendali perseroan AMP tersebut. Dalam transaksi tersebut selain TAPG dan AMP, sejumlah perusahaan terafiliasi juga terlibat, yaitu PT Tri Nur Cakrawala yang merupakan pemegang saham dari AMP yang memiliki saham 1,97%. Lalu PT Triputra Investindo Arya yang merupakan pemegang saham dari AMP yang memiliki saham 1,91%. Serta PT Daya Adicipta Mustika yang merupakan pemegang saham dari AMP sebesar 1,19%. Berbagai sumber untuk ID Actionul. Pemirsa, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melalui anak usahanya PT DSSR Daya Mas Sakti bersama PT First Gen Geothermal Indonesia membentuk joint venture untuk menggarap potensi panas bumi di Indonesia. Ya, melalui JV atau perusahaan patungan ini, DSSR dan First Gen akan mengembangkan serta mengelola sumber daya panas bumi dengan potensi kapasitas yang diperkirakan mencapai 440 MW. Dan lokasi proyek mencakup 6 wilayah strategis yakni Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Presiden Direktur PT DSSR Daya Mas Sakti sekaligus Wakil Presiden Direktur DSSA Lokita Prasetya menyatakan pembentukan perusahaan patungan tersebut bukan sekedar investasi tetapi juga upaya untuk memperkuat transfer teknologi dari EDC. Dan selain itu, pembentukan perusahaan patungan tersebut juga diyakini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mempercepat transisi energi, memperluas pangsa energi terbarukan, serta mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Anda kembali lagi di Market Boss. Pemirsa, PT Astra International Tbk atau ASI ini telah menyerap belanja modal Rp8,8 triliun hingga paruh pertama tahun 2025. Ya, realisasinya baru sekitar 33,8% dari total anggaran capital expenditure Rp26 triliun di tahun ini. Wakil Presiden Direktur Astra International Rudi menjelaskan sebagian besar alokasi CAPEX dipakai untuk pembelian alat berat di bisnis kontraktor pertambangan. Dana juga mengalir untuk replanting dan pemeliharaan mill and port di Astra Agro, pembelian mesin produksi di Astra Auto Parts, serta renovasi dan akuisisi lahan baru untuk ekspansi bisnis otomotif. Di luar belanja modal, ASII telah mengucurkan investasi Rp3,3 triliun sepanjang semester pertama. Investasi utama berfokus pada pengembangan aset gudang logistik modern dan sektor kesehatan. Rudi menyebut masih ada sejumlah proyek dalam pipeline yang akan direalisasikan di paruh kedua tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan, Astra membuka laba bersih sebesar Rp15,51 triliun di semester pertama 2025 atau turun 2,15% secara tahunan. Sementara pendapatan bersih naik 1,8% menjadi Rp162,85 triliun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Astra untuk menyeimbangkan strategi investasi dan kinerja keuangan ke depan. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang mengelola proyek Mas Pani di Gorontalo dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana alias initial public offering atau IPO. Ya, saat ini pemirsa, anak usaha MDKA yang mengelola proyek Mas Pani ini sudah mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDK yang mengelola proyek emas Bani di Gorontalo dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana alias inisial public offering atau IPO. Saat ini anak usaha MDK yang mengelola proyek emas Bani sudah mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. IPO anak usaha MDK ini akan dilakukan pada September 2025. Bahkan IPO ini digadang-gadang menjadi aksi penawaran umum saham terbesar di tahun 2025. Entitas MDK ini dikabarkan sudah menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai underwriter. Melansir laman resmi Merdeka Copper Gold, proyek Bani dikelola oleh PT Merdeka Gold Resources dan anak-anak perusahaannya, di mana MDK merupakan pemegang saham mayoritas Merdeka Gold Resources. Proyek emas Bani masih dikembangkan di Gunung Bani di Pulau Sulawesi untuk menjadi salah satu petambang emas primer terbesar di Indonesia dan Asia Pasifik, dan memiliki kandungan lebih dari 7 juta ons emas. Fase awal pengembangan proyek emas Bani akan menggunakan metode pengolahan heap leach dengan kapasitas 7 juta ton biji per tahun dengan target produksi sekitar 140.000 ons emas per tahun. Berbagai sumber untuk iDirectional. Ya, PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG mendapatkan dividen interim senilai Rp751,2 miliar dari anak perusahaan PT Agro Multi Persada atau AMP. Iya, pembagian dividen AMP ini pemirsa diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tersebut. PT Triputra Agro Persada Tbk atau emiten dengan kode saham TAPG mendapatkan dividen interim senilai Rp751,2 miliar dari anak perusahaan PT Agro Multi Persada. Pembagian dividen AMP diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tersebut. AMP adalah perusahaan terkendali TAPG yang sahamnya dimiliki oleh perseroan sebesar 94,93%. Transaksi tidak berdampak material atas transaksi pembagian dividen interim perusahaan terkendali perseroan AMP tersebut. Dalam transaksi tersebut selain TAPG dan AMP, sejumlah perusahaan terafiliasi juga terlibat, yaitu PT Tri Nur Cakrawala yang merupakan pemegang saham dari AMP yang memiliki saham 1,97%. Lalu PT Triputra Investindo Arya yang merupakan pemegang saham dari AMP yang memiliki saham 1,91%, serta PT Daya Adicipta Mustika yang merupakan pemegang saham dari AMP sebesar 1,19%. Berbagai sumber untuk iDirectional. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup penguat dengan perlahan mencoba mendekati level psikologis 8.000-an di perdagangan di hari Rabu. Saham brand dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia menjadi penopang utama IHSG yang melesat 10,42%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,38% di level 7.936,176 di akhir perdagangan Rabu. Harga penutupan kali ini bertaut 7 poin dari harga penutupan tertinggi di level 7.943,82 di Rabu 20 Agustus 2025. Indeks sektoral dengan penguatan terbesar sektor perindustrian melesat 2,34%, sektor properti naik 2,15% dan sektor barang baku menguat 2,13%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor teknologi turun 0,96%, sektor barang konsumen cyclical melemah 0,89%, dan sektor barang konsumen non-cyclical koreksi 0,60%. Saham konglomerasi tercatat menjadi penopang utama kinerja IHSG. Emiten energi terbarukan Prajogo Pangestu saham PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN ditutup melesat 10,42% di level Rp9.800 per saham, memberikan sumbangsi terbesar ke IHSG sebesar 32,22 indeks poin. Saham PT Dian Swastika Sentosa Tbk atau DSSA ditutup menguat 4,89% di level Rp95.000 per saham. Saham PT Barito Pacific Tbk atau BRPT ditutup menguat 5,05% di level Rp2.290 per saham. Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA ditutup menguat 7,17% di level Rp2.390 per saham. Dari sisi sentimen, investor menantikan data inflasi PCE Amerika Serikat yang dijadwalkan Jumat pekan ini sebagai indikator utama inflasi yang menjadi acuan kebijakan The Fed. Konsensus memperkirakan inflasi inti PCE Amerika Serikat akan naik ke level tertinggi sejak akhir tahun 2023 di 2,9%.
Pelaku pasar kini memprediksi peluang pemangkasan suku bunga 25 basis poin di September mencapai lebih dari 86% berdasarkan data FitWatch Tools CMA Group. Berbagai sumber untuk IDX Channel.